di Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Ilmu Komunikasi, dan dosen pengampunya Ibu Desriani SPT.SOS .m.i.com. Saya akan mempresentasikan tentang proses komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi untuk memenuhi ujian tengah semester ilmu komunikasi. Materi yang saya ambil yaitu proses komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi. Proses komunikasi itu terbagi 3, yaitu proses komunikasi primer, proses komunikasi sekunder, dan proses komunikasi efektif. Proses komunikasi primer yaitu proses yang penyampainya pemikirannya atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media penyampaiannya. Sedangkan proses komunikasi sekunder itu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang menggunakan orang lain, alat dan sarana media yang kedua. Dan proses komunikasi efektif yaitu proses yang terjadi apabila sesuatu pesan diberitahukan komunikator yang dapat diterima dengan baik atau oleh komunikannya. Itu proses komunikasi. Yang kedua, proses prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu terbagi pula beberapa, yaitu yang pertama, komunikasi adalah sebagai simbolik yang mana disampaikan suatu hasil kreasi manusia yang kualitasnya tinggi budaya manusia dalam berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi yang terjadi bila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Perilaku mempunyai potensi untuk yang ditafsirkan, bahkan orang lain menafsirkan diam sebagai malu, segan, ragu-ragu, tidak setuju, peduli, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan, di mana hubungan yang menunjukkan muatan komunikasi yang menunjukkan bagaimana cara mengatakan dengan mengisyaratkan hubungan beserta komunikasi yang seharusnya pesan itu ditafsirkan sebagainya. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, yaitu kesenjangan bukan syarat untuk terjadinya komunikasi perilaku potensial untuk ditafsirnya atau tidak menafsirkan perilaku dalam komunikasi. Kesenjangan bukanlah syarat mutlak bagi seorang untuk berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, yang mana makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan yang ada dalam konteks ruang dan waktu. Dan selanjutnya, yang keenam, komunikasi meningkatkan prediksi peserta komunikasi, yaitu ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terlihat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang yang memiliki strategi tertentu yang berdasarkan bagaimana orang lain pesan akan merespon, prediksi tidak selalu disadari atau sering berlangsung dengan cepat. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi bersifat sistematik ini terbagi pula menjadi 2, yaitu sistem internal dan eksternal. Dan sistem internal itu seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seseorang individu ketika memasuki suatu komunikasi. Yang kedua, sistem eksternal, yaitu lingkungan di luar individu yang termasuk kata-kata yang dipilih untuk berbicara atau dalam berbicara segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, komunikasi bersifat non-sekuensial, yaitu komunikasi manusia dalam bentuk dasar yang bersifat 2 arah, yang penerima pesan sebenarnya memberikan pesan pada saat yang sama. Meskipun sifatnya sekuler dan digunakan untuk memadai proses komunikasi,
yang unsur-unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku, tapi tidak berada dalam satu tatanan yang bersifat linear, sirkuler, helikal, atau tatanan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu yang ke-9, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi itu tidak mempunyai awal dan akhir, di mana melainkan proses yang sinambung atau kontinuous. Komunikasi bersifat artifisial dalam arti bahwa kita membaca, menangkap gambaran diam atau statis dengan menonjolkan komponen-komponen penting. Komunikasi sebagai dialektika. Seseorang manusia tidak pernah melangkahkan di sungai yang sama kedua kalinya. Manusia implikasi dalam proses komunikasi itu sebagai transaksi yang proses penyajian atau encoding dan penyanding balik atau decoding. Kedua proses itu terjadi secara serempak atau secara bersamaan. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi bersifat irreversible, yang mana komunikasi itu tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut, karena apabila menyampaikan pesan itu dilakukan untuk pertama kalinya, bersifat irreversible ini dapat implikasi dari komunikasi yang sebagaimana proses yang selalu berubah. Contohnya, sekali wartawan menyiarkan di radio atau majalah, atau saat wartawan menyiarkannya. Dan yang selanjutnya, komunikasi bukan panacea untuk penyelesaian berbagai masalah, yang mana banyak persoalan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik di suatu permasalahan. Agar komunikasi efektif terkendala, ini juga harus diatasi supaya tidak terjadinya konflik. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.